Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bertemu dengan saya Galang Maftunur Alian NIM 19051214042 dari Prodi Sistem Informasi kelas Sistem Informasi A 2019. Dalam video terakhir tugas Jarkom, yaitu tugas proyek akhir, saya akan mengangkat studi kasus yang akan saya buat dengan skema jaringan pada software Chico Packet Tracer. Untuk mengetahui lebih jelas dari studi kasus saya, simak video berikut ini sampai akhir. Untuk studi kasus yang saya angkat menjadi proyek akhir dalam mata kuliah jaringan dan komunikasi ini, saya akan mengangkat studi kasus yaitu di kantor desa di Desa Jombok. Untuk kantor di Desa Jombok, komunikasi data di kantor ini merupakan kebutuhan yang sangat diutamakan untuk suatu kemudahan pengambilan data secara lokal, sharing printer, dan jaringan internet. Kondisi kantor yang saat ini masih belum menggunakan sistem jaringan komputer yang optimal. Oleh karena itu, para perangkat desa dalam bekerja seringkali merasa kesusahan dalam melakukan printing dan sharing file karena harus ke kantor satu ke kantor lainnya karena belum memadainya sistem jaringan yang ada. Untuk itu, simak saja skema jaringan yang akan saya buat untuk menyelesaikan permasalahan ini. Sudah dijelaskan bahwa tadi permasalahan dari kantor desa di Desa Jombok, yaitu permasalahan pengiriman file ke printer tidak bisa melalui jaringan dengan melakukan manual dengan berjalan kaki antar ruangan. Di sini saya sudah membuat skema jaringan yang bisa menyelesaikan masalah itu. Jadi pengiriman file ke printer maupun file ke laptop lainnya bisa menggunakan jaringan. Dan skemanya yaitu skema berikut ini. Di sini kita akan membedah satu-satu skema jaringan ini. Untuk yang pertama pada ruang tata usaha yaitu ruang administrasi terdapat 2 printer dan 1 PC, yaitu jadi di sini tempat memprint file-file dari berbagai ruangan tanpa melalui cara kerja manual dan bisa langsung melalui jaringan. Di sini saya telah menggunakan 2 print dan 1 PC yang tersambung pada LAN berkabel melalui switch, kemudian baru router. Di sini kita akan lihat membedah satu-satu. Di sini dengan gateway 192.168.42.1 dengan routing statik. Jadi di sini default gateway-nya nanti dipakai pada satu komponen jaringan di ruang administrasi tadi. Kemudian kita lihat pada PC. Di sini PC-nya kita lihat dengan IP address 192.168.42.2 dengan subnet mask-nya ini 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya yaitu tadi sama dengan printer yang kita pakai juga pada printer 2. Default gateway-nya yang sama. Kemudian kita menuju ruangan kepala desa. Di sini terdapat 3 komponen atau perangkat, yaitu yang pertama ada 1 buah laptop dengan IP 192.167.42.2 dengan IP configuration menggunakan static, subnet mask-nya 255.255.255.0. Kemudian default gateway-nya di sini menggunakan 192.167.42.41. Jadi default gateway-nya sama dengan hal tadi akan dipakai pada satu ruangan ini. Bisa dipakai di printer dan smartphone default gateway-nya. Kemudian kita akan menuju printer yaitu ya sama default gateway-nya yang tadi. Kemudian smartphone kita lihat dengan default gateway-nya sama, subnet mask-nya yang sama, dan yang berbeda di sini yaitu IP address dengan akhiran 3 saja. Setelah itu semua 3 perangkat ini tersambung pada access point. Di sini access point-nya saya beri keamanan atau authentication dengan WPA2PSK. Jadi di sini sudah tersambung wireless-nya atau WiFi-nya dengan keamanan WPA2PSK dengan password sekian, sama halnya dengan printer dan smartphone.
Setelah itu kita akan melihat dari pada ruangan perangkat desa yang sesuai bagian-bagiannya atau seksi-seksinya. Di sini terdapat 3 PC dan satu yang terhubung semuanya pada switch. Di sini ada PC 2 dengan IP 192.166.42.2 dengan IP configuration static dengan default gateway-nya yang bisa dipakai satu ruangan perangkat tadi. Semuanya sama, hanya yang berbeda pada akhiran IP address. Di sini juga sama dengan akhiran IP addressnya saja yang berbeda. Kemudian di sini terdapat ruangan aula atau ruangan rapat. Di sini menggunakan perangkat yang bisa bertambah maupun berubah karena di sini akses pointnya tidak saya setting dengan keamanan atau authentication. Di sini saya biarkan tanpa keamanan karena bersifat umum. Di sini saya memberikan 2 laptop dan 2 buah smartphone dengan IP 192.169.42.3 dan subnet masknya sama seperti yang tadi, namun di sini yang membedakan adalah default gateway-nya dengan menggunakan 169.42.1. Samanya dengan tadi, hanya berbeda pada akhiran IP saja. Kemudian permasalahan yang ada sudah saya selesaikan dengan menggunakan konfigurasi dari routing statik. Di sini terdapat 2 router yang bisa menyambungkan dari beberapa ruangan yang ada. Jadi misal kita akan mengirimkan file dari PC 2 ke printer langsung pada ruang tata usaha. Jadi kita tidak perlu berjalan kaki dengan membawa flash disk maupun hard disk. Di sini sudah saya konfigurasi dan tersambungkan pada router. Di sini terdapat 2 router, yaitu router 1 dan router 2. Di sini sudah saya konfigurasi agar bisa berjalan mengirimkan file. Di sini saya menggunakan routing statik. Dan di sini saya sudah konfigurasi terdapat 3 konfigurasi atau network address, yaitu yang pertama dengan IP 192.166.42.0. Jadi di sini 166 adalah kepunyaan dari ruangan perangkat atau ruangan seksi-seksi tadi. Kemudian 168 dari ruangan administrasi. Kemudian 166, 167 ini adalah ruangan kepala desa. Jadi sudah terkonfigurasi IP-IP-nya di sini agar bisa menyambung ke segala kantor tanpa ada hambatan. Di sini sudah saya isikan networknya dengan 192.166.42.0. Kemudian max-nya 255, 255, 255.0. Kemudian next hop-nya dengan 11.11.42.5. Jadi di sini sudah terkonfigurasi. Sama halnya dengan di router 0, kita sudah setting routing statiknya dengan menggunakan IP dari setiap ruangan kantor yang ada. Di sini terdapat ruangan kantor dengan IP 169, yaitu ruangan dari aula atau ruangan rapat tadi. Kemudian ada ruangan 167, ruangan kepala desa. Kemudian 166 adalah ruangan dari seksi-seksi. Kemudian di sini ada 168, yaitu ruangan dari perangkat dari ruangan tata usaha itu sendiri. Di sini fast Ethernet sudah saya isikan juga. Jadi kegunaan fast Ethernet ini adalah menghubungkan antara yang tersambung pada router. Jadi di sini router kan terdapat 2 perpecahan, yaitu satu switch dan satu switchnya lagi. Satu switch pada kepala desa dan satu switch ke ruang tata usaha. Di sini fast Ethernet 0 saya isikan dengan 168, yaitu berarti ke ruang tata usaha. Kemudian fast Ethernet yaitu dengan IP 167, ini yang membedakan adalah di sini, ke ruangan kepala desa. Sama halnya dengan yang tadi, yang di router 2, di sini juga saya isikan 169 pada ruangan
dari rapat atau aula, kemudian fase Ethernet 1 yaitu ruangan perangkat yaitu dengan IP 166. Jadi di sini saya akan melakukan percobaan dengan menggunakan Simple PDU terlebih dahulu. Maaf, jangan Simple terlebih dahulu. Kita akan mengecek dengan ping. Di sini kita akan ping pada printer atau PC yang berada pada ruang administrasi dengan IP 192.168.42.1. Kita cek terlebih dahulu. Di sini paket yang dikirim 4 dengan penerimaan 4 tanpa kesalahan dengan rata-rata waktu 1 milisecond. Jadi sudah berhasil pengiriman dari ruang perangkat ke ruang tata usaha bila ingin mengirimkan file ke printer. Jadi tidak perlu susah payah. Kemudian kita cek dari ruang aula. Di sini kita akan cek kepada ruang tata usaha dengan pin 192.168.42.1. Di sini juga sudah berhasil. Jadi sudah bisa mengirimkan dari ruang rapat ke ruang administrasi tanpa berjalan kaki. Kemudian kita apabila ingin mengirimkan dari ruang perangkat kerja kemudian ke ruang kepala desa tanpa berjalan kaki, kemudian kita akan memping satu dengan IP dari ruang kepala sekolah tadi 192.167.42.03. Coba kita 3 terlebih dahulu pada printer. Sebentar, sini request timeout. Sini terdapat satu kesalahan, mungkin belum terkonfigurasi dengan benar. Namun yang dikirim 4 dan yang terkirim ada 3 dengan maksimum waktu 18 dan rata-rata 10 detik. Kemudian kita akan coba dari ruang perangkat atau ruang administrasi kepada ruang kepala desa. Kita akan pingkan terlebih dahulu untuk mengetahui apakah sudah terhubung atau tersambung dengan baik dan benar dengan 192.167.42. Kita coba ke laptopnya dari Pak Kepala Desa. Kita tunggu. Sini juga sudah bisa tersambung dengan baik dan benar. Bila sudah mengirimkan paket dari kantor terkantor, apakah kita bisa untuk mengirimkan satu kantor? Pastinya bisa, namun kita akan coba terlebih dahulu dengan menggunakan Simple PDU. Kita menggunakan Simple PDU dimulai dari printer PC 1. Sebentar, kita simulasi terlebih dahulu dari PC 1 ke printer yang ada di ruangan administrasi tersebut. Kita lihat pengirimannya, kita menggunakan Simple PDU. Kita lihat antar kantor terlebih dahulu, dan di sini sukses. Setelah itu kita akan coba pengiriman dari luar kantor. Kita coba dari ruang perangkat ke ruang administrasi kepada printer. Sini PC 2 mengirimkan ke switch, baru ke router 2, kemudian router 1, kemudian switch yang ada di kantor administrasi, kemudian mengirimkan ke printer 1. Bila alamat yang sudah benar, bisa membalasnya ke alamat yang mengirimkan, yaitu PC 2. Di sini pengiriman antar kantor juga sudah berhasil. Kemudian kita akan coba ke ruang kepala desa. Kita
coba ke ruang kepala desa, yaitu printernya. Coba terlebih dahulu. Di sini dari akses point mengirimkan atau menyebarkan bahwa alamat mana atau mencari yang benar, kemudian printer 3 sudah menerima. Kemudian bila benar, printer 3 membalas ke alamat yang mengirimkan simbol BDU tadi. Di sini sudah benar dan sukses. Kemudian kita akan coba dari ruang kepala desa ke printer yang ada di ruang administrasi. Lebih dahulu. Sini sudah benar dan sukses. Nah, mungkin kita akan mencoba mengirimkan file dari PC 2 yang berada di kantor perangkat ke laptop yang berada di aula rapat. Sini kita coba kirimkan. Dan di sini juga berhasil. Jadi pembuatan skema jaringan yang berada di kantor desa di Desa Jombok. Itu tadi skema jaringan dari studi kasus di kantor desa di Desa Jombok. Untuk kekurangan dan kesalahan mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.